tegas. Begini komentar Ustadz Abdul Somad soal penistaan agama dan desakan tangkap dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Saya ada kajian khusus hadis setiap selesai subuh Sabtu di Masjid Agung An-Nur Pekanbaru Riau. Lalu setelah kajian 1 jam kita sholat sunat isyraq. Setelah itu ada tanya jawab. Saya pun memberikan jawaban terhadap pertanyaan masyarakat tentang masalah dia melihat patung pada salib, dia merinding. Saya sampaikan itu di tengah komunitas muslim di dalam masjid, kajian khusus hadis, menjawab pertanyaan, menjelaskan akidah umat untuk menjaga kekuatan akidah umat. Tapi bahwa kemudian tiba-tiba kajian itu keluar, didengar oleh orang lain, dia merasa tersinggung, dilaporkan ke polisi, maka kita tinggal di negara hukum, kita serahkan kepada hukum. Yang jelas saya sudah sampaikan, saya sudah klarifikasi, saya sudah ke Majelis Ulama Indonesia, saya sudah menyampaikan ke media melalui tulisan di Republika, melalui wawancara. Selanjutnya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sedang berada di masa keemasan Islam? Satu sisi mungkin ya, tapi lihat sisi yang lain. Di tengah umat Islam yang banyak ini, orang begitu mudah mengatakan, apa salahnya minum khamar? Memangnya ada orang minum khamar mati gara-gara khamar? Di negeri muslim yang terbesar itu orang begitu mudah mengatakan kata-kata yang menyengat telinga hati orang beriman. Di mana kekuatan umat Islam? Mengapa orang berani melecehkan Islam? Karena kita tidak punya kekuatan. Kita memang banyak. Ini yang diprediksikan Nabi SAW. Sampai masanya nanti kalian akan diperebutkan seperti makanan di atas meja makan. Satu akan menarik kakinya, satu akan mencabut kepalanya, satu akan merobek-robek dagingnya. Lalu sahabat bertanya, aqillatun nahnu yawma idzin ya Rasulullah, apakah jumlah kami sedikit waktu itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, bal antum kasirun, jumlah kamu banyak. Lalu kenapa? Apa yang menyebabkan kami disepelekan orang sehingga kami dianggap hina, sehingga agama kami diinjak-injak orang? Mengapa mereka tidak hormat kepada kami wahai Rasulullah? Asabakumul wahnu, kamu terkena penyakit wahan. Wa mal wahnu ya Rasulullah, apakah wahan itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kamu terlalu cinta pada dunia dan kamu takut mati, dan musuh kamu tahu itu, maka dia tidak menghormati dan tidak memuliakan kamu. Salahkah musuh kita? Terlalu banyak yang menyalahkan musuh, terlalu banyak yang mencaci maki kegelapan, tapi tak banyak yang menyalahkan lilin di tengah gelap. Salahkah musuh? Ya, tapi diri kita juga salah. Mengapa lemah? Mengapa bodoh? Mengapa jahil? Mengapa terpecah belah? Maka satu-satunya jalan tak lain tak bukan adalah wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah tali Allah, wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Pada masalah-masalah khilafiyah, masalah-masalah perbedaan mazhab, na'mal fima ittafaqna wa na'tazir fima ikhtalafna. Mari kita berlapang dada menerima perbedaan, dan mari kita beramal pada perkara-perkara yang kita sepakati. Tidak akan ada yang lebih bahagia melihat perpecahan kita selain daripada orang-orang kafir yang memang itulah yang mereka inginkan. Lan tarda, lan, Allah tidak menggunakan kata la tidak, tapi dipakai kata lan, tidak akan. Walan tarda, mereka tidak akan ridha, mereka tidak akan senang, mereka tidak akan merasa puas hati. Angkal yahudu walan nasara, Yahudi dan Nasrani. Sampai kapan? Hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu ikut agama mereka.
Ikut agama bukan berarti kita berubah menjadi Kristen, menjadi Nasrani, menjadi Yahudi. Kita tetap Muslim, tapi kita tidak lagi memiliki izzah, kekuatan. Tegas, begini komentar Ustadz Abdul Somad soal penistaan agama dan desakan tangkap dirinya. Ustadz Abdul Somad atau UAS angkat suara soal tudingan penistaan agama dan desakan polisi untuk menangkap dirinya. Pasca Muhammad Kece dan Ustadz Yahya Wolodi ditangkap, nama UAS kerap dikaitkan dengan dugaan penistaan agama. Maka sejumlah pihak meminta agar UAS ditangkap, mereka juga mendesak UAS diproses hukum. Menanggapi komentar sumbang terhadapnya, UAS beri tanggapan karena kegiatan ceramah yang keagamaan kini diseret ke kasus hukum. Saya menjelaskan tentang akidah agama saya di tengah komunikasi umat Islam di dalam rumah ibadah agama saya, kata UAS dalam keterangannya seperti dikutip dari HOPS, Jaringan Hops pada Kamis 2 September 2021. Kalau ada yang tersinggung dengan penjelasan saya, apakah saya harus meminta maaf? Lanjutnya. Kemudian mantan dosen UIN Suskaryau itu lalu mencontohkan ceramah yang dimaksud hanya ditujukan untuk umat Islam dalam mempertajam akidah. Ustadz Abdul Somad kemudian mempertanyakan apakah dengan memberikan contoh ceramah ke kalangan umat Islam seperti itu dirinya harus melontarkan permintaan maaf. Ia pun menambahkan bahwa tak mungkin pihaknya dapat mengendalikan sebagaimana ceramah itu akan menyebar. Sebab dalam kegiatan ceramahnya, ia pun tak mungkin meminta para jamaah untuk mematikan handphone atau melarang jamaah untuk merekam isi. Tegas, begini komentar Ustadz Abdul Somad soal penistaan agama dan desakan tangkap dirinya. Ustadz Abdul Somad atau UAS angkat suara soal tudingan penistaan agama dan desakan polisi untuk menangkap dirinya. Pasca Muhammad Kece dan Ustadz Yahya Wolodi ditangkap, nama UAS kerap dikaitkan dengan dugaan penistaan agama. Maka sejumlah pihak meminta agar UAS ditangkap, mereka juga mendesak UAS diproses hukum. Menanggapi komentar sumbang terhadapnya, UAS beri tanggapan karena kegiatan ceramah yang keagamaan kini diseret ke kasus hukum. Saya menjelaskan tentang akidah agama saya di tengah komunikasi umat Islam di dalam rumah ibadah agama saya, kata UAS dalam keterangannya seperti dikutip dari HOPS, Jaringan Hops pada Kamis 2 September 2021. Kalau ada yang tersinggung dengan penjelasan saya, apakah saya harus meminta maaf? Lanjutnya. Kemudian mantan dosen UIN Suskaryau itu